Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gambit Zilbermin, sebagian besar dari pemain catur agak jarang tahu tentang apa itu Gambit Zilbermin, teman-teman. Dan beginilah formasi dari Gambit Zilbermin ketika diterima oleh Putih. Dan partai ini dimainkan oleh Toma Popa melawan Leonardas Abramovic di Munich Olimpiade 1936. Dimulai dari D4, dijawab oleh Leonardas dengan E5. D kali E5, di sini kuda ke C6. Sekilas ini mirip Englund Gambit, tapi lanjutan dari Englund Gambit di sini posisi ini adalah menteri ke E7. Tapi di sini setelah dijawab oleh Putih kuda F3, dia menaikkan H6. H4 dijawab oleh Putih dan D6. Satu pion sudah ketinggalan, malah diberikan lagi pion yang di D6, diterima oleh Putih. Gajah kali D6, maka di sini terbentuklah bangunan Zilbermin Gambit yang dimaksud, teman-teman. E3 dijawab oleh Putih, kuda ke F6, gajah ke D3, dan dilanjutkan dengan gajah ke G4 dengan mengepin kuda yang di F3. Kuda B ke D2 dilanjutkan dengan menteri ke E7. Di sini dari hitam sudah siap rokade kanan kiri, apakah pendek maupun panjang sudah bisa, teman-teman, karena sudah mengosongkan. Dijawab oleh Putih C3. Dan ternyata dari sini hitam memilih rokade panjang, teman-teman. Menteri ke C2 dilanjutkan dengan G6, karena tujuan dari G6 ini menahan peraduan ketika gajah cek ke F5 nantinya. Dan dilanjutkan dengan B3, berniat untuk menaikkan gajah, langsung gajah ke C5, teman-teman. Dan dijawab kuda ke F1. Kuda D5 dilanjutkan dengan gajah ke E4. Di posisi ini, teman-teman, langkah kejut kombinasi yang bersifat sangat fatal ketika diterima dilakukan oleh Leonardas dengan memukul pion yang di C3. Kok tidak dijaga atau tidak ada penjagaan, kenapa dipukul begitu? Mungkin itu pertanyaannya, teman-teman. Jika ini diterima dengan menteri kali C3, maka yang terjadi gajah ke B4, langsung menggarpu menteri karena tidak bisa bergerak terpin ke raja. Jika dipukul, tentu dia harus kehilangan menteri, sekaligus ada ancaman gajah dan cek kuda nantinya. Kembali ke posisi di saat kuda kali C3, tahu langkah itu sangat berbahaya. Di sini Putih menjawab dengan kuda ke D2. Dilanjutkan dengan kuda kali E4. Dan di sini dipukul oleh menteri, bukan pakai kuda, teman-teman. Menteri ke D7 dan Putih langsung rokade. PTH ke E8 dengan mengancam menteri, menteri ke C4. Balik mengancam gajah yang di C5 ini. Gajah ke B4 dilanjutkan dengan A3. Setelah diancam kembali gajah ini, gajah langsung memukul kuda yang di D2. Kuda kali D2 dan kuda ke E5. Mengancam menteri ini harus bergeser dari posisi C4 ini, teman-teman. Menteri ke C2 dijawab oleh Putih dan gajah ke E2. Tujuannya mengancam benteng sekaligus akan menempatkan posisinya yang sangat bagus nantinya. Benteng ke E1 balik mengancam, menteri langsung ke G4, teman-teman. Melindungi gajah ini. Tentu di sini sangat menggelitik jika dibiarkan ancaman menteri ini, teman-teman. Langkah partai yang dilakukan oleh Putih dengan mendorong F3. Langsung dipukul kuda yang di D2 oleh benteng. Jelas bahwa di sini tujuannya menghilangkan penjagaan F3. Jika di posisi ini ada dua kemungkinan langkah terbaik.
Kemungkinan pertama teman-teman, analisa terbaik adalah menteri memukul C7 cek. Ketika dipukul oleh raja, maka di sini menteri dari hitam juga harus hilang. Dan setelah benteng ke C2 dilanjutkan dengan E4, D3 dan gajah kali H6. Setelah itu kuda kali E1 teman-teman. Karena benteng tidak bisa menghindar dari ancaman kuda maupun gajah. Benteng kali E1 dilanjutkan dengan benteng kali E4. Mutlak satu perwira unggul dari hitam. Kembali ke posisi di saat benteng kali D2 ini teman-teman. Kemungkinan yang lain, misalnya langkah lain yang dilakukan adalah F kali G4 langsung, maka tentu di sini hitam juga memukul menteri. E4 dijawab oleh putih, langkah terbaiknya gajah ke F3. Dengan ancaman cek ini teman-teman, tentu dipukul. Setelah dipukul datang kuda kali F3 cek. Dan raja ke F1 untuk melindungi benteng. Di sini baru dipukul. Setelah dipukul datang benteng kali E4 cek. Menang kualitas sekaligus pion dari hitam teman-teman jika langkah itu terjadi. Kembali ke posisi di saat benteng kali D2, langkah partai. Di sini gajah kali D2. Dan dilanjutkan dengan kuda F3 langsung cek. Raja ke F2 di sini dijawab oleh putih. Satu langkah dari ini teman-teman, dari putih menyerah. Perhatikan. Silahkan teman-teman jika analisanya sama dengan partai pertandingan, berarti teman-teman mendapatkan posisi analisa yang sangat jenius. Kemana posisi dari hitam ini yang membuat putih langsung menyerah? Adalah menteri kali H4 cek. Di sini ada beberapa pilihan. Pilihan pertama di posisi ini, raja kali E2. Dan jika itu dipilih, akan datang kuda ke D4 cek. Jelas digarpu menteri yang di C2. Raja ke D1 atau kemanapun dia tetap dipukul nantinya, tapi tentu dengan dicek terlebih dahulu oleh menteri. Raja bergeser baru dipukul. Ketika raja memukul kuda, maka pion yang di G2 juga dipukul. Jelas unggul menteri di sini teman-teman. Dari hitam. Kembali ke posisi di saat kenapa menyerah menteri memukul H4 sekaligus cek ini? Kemungkinan yang lain karena dia tidak bisa lari ke F1 maupun ke G1 karena terjaga oleh gajah dan kuda. Kemungkinan yang lain bisa ditutup dengan pion G3 teman-teman. Dan jika itu terjadi, maka di sini di closing dengan menteri ke H2 checkmate. Kenapa dia menyerah di posisi menteri kali H4? Itulah alasannya. Baik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang suka pengorbanan, penyerangan dalam posisi ketika buang permainan di awal, yaitu gambit. Ini bagian dari referensi untuk teman menjadikan pembukaan Zilbermin gambit ini ketika memegang buah hitam. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.